Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryanti dari MPI 25. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Kita akan mengupas dari satu persatu mengenai apa itu berbicara, kemudian apa saja hal-hal yang harus ada, kemudian bagaimana kita berbicara di depan umum ataupun berbicara kepada lawan bicara. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas objek atau subjeknya. Hal yang pertama adalah orang yang diajak bicara itu siapa saja. Orang-orang yang dapat kita ajak bicara itu bisa teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita. Objek yang dapat kita gunakan untuk kita berbicara bisa berupa seorang individu maupun kelompok. Jadi ada dua hal ya dari subjek. Yang pertama adalah individu dengan individu. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Nah, pada saat kita berbicara antara individu dengan individu, kita dapat menggunakannya dengan bahasa sehari-hari kita, terutama apabila kita berbicaranya kepada teman kita. Kita bisa menggunakan bahasa yang biasa, yang tidak usah formal atau mungkin bahasa-bahasa yang asing gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang kita hormati, kita gunakan bahasa formal. Dan apabila kita berbicara dengan orang-orang asing, kita menggunakan bahasa nasional maupun internasional. Kalau di Indonesia berarti kita gunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin kalau kita bertemu dengan turis atau kita sedang jalan-jalan di luar negeri misalnya, ya kita menggunakan bahasa Inggris supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik antara yang satu dengan yang lain. Kemudian kita juga berbicaranya dapat antara individu dengan kelompok. Misal saya berbicara dengan teman-teman saya yang ada di kelas, saya presentasi, atau guru menerangkan seorang murid, atau kita mungkin sedang mengisi suatu acara. Nah, itu dinamakan kita berbicara antara individu dengan kelompok. Yang kedua, apa sih tujuan dari ini berbicara sendiri? Tujuan yang kita tuju, mengapa sih kita itu harus berbicara? Kita itu berbicara, kita gunakan berbicara itu untuk memahami apa yang diinginkan hati kita itu tersampaikan kepada orang lain. Kita menyampaikannya melalui komunikasi. Kemudian kita juga dapat berinteraksi. Jadi kita gunakan kelebihan kita, lisan kita itu untuk berbicara, untuk memahami satu sama lain. Jadi tidak kita saling menyapa, saling bertegur gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita gunakan indera kita untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita itu berbicara di dalam umum, maksudnya bagaimana kita itu berbicara di depan. Yang pertama adalah kita menyiapkan mental kita. Kenapa kita harus menyiapkan mental? Kita itu harus benar-benar siap untuk berbicara di depan. Bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita berintonasi, tinggi rendahnya kita atur terlebih dulu. Kita juga harus terbiasa. Nah, cara yang paling mudah saat kita untuk mau berbicara di depan, kita dapat menggunakan
cermin. Nah, saat kita bercermin, saat kita bermain, nah kita berbicara di depannya, kemudian nanti kita coba dengan teman-teman kita, mungkin dengan orang-orang yang ada di depan kita, nanti akan terbiasa dengan sendirinya, mudahlah bergaul. Nanti sedikit demi sedikit kita akan mudah berbicara di depan umum, tidak ada keraguan, tidak ada suatu hal gitu. Kita juga dapat menulis sesuatu yang ingin kita sampaikan. Kadang kan kalau kita ingin berbicara, ingin mengungkapkan sesuatu itu canggung. Dari canggung itu nanti jika udah terkumpul, nah nanti masih ada dredeg atau gimana gitu. Nah, kita tulis apa yang ingin kita sampaikan, jadi sudah tertata, hanya yang ada di dalam pikiran kita itu kita tulis terlebih dahulu apa, nah kemudian kita sampaikan di depan umum. Nah, seperti itu. Kita juga dapat mengeluarkan pendapat itu kan berasal dari hati, dari diri kita mengenai suatu pikiran kita itu seharusnya bagaimana sih. Kita lihat dulu orang itu berbicara atau bertingkah, kemudian kita respect terlebih dahulu. Nah, kemudian kita baru mengungkapkannya dari hati ke hati, jangan asal, nanti takutnya menyakiti hati orang lain. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus diwajibkan untuk berbicara? Kita kembali kepada tujuan kita berbicara. Kenapa kok tujuan itu? Kenapa berbicara itu sangat penting? Karena kita itu menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan suatu pikiran kita, ide kita, itu melalui bicara. Mungkin bisa saja melalui tulisan, tapi jika melalui tulisan kan nanti bisa di copy paste, dapat diambil oleh orang gitu. Nah, namun dengan kita berbicara, kita itu bisa menyampaikan isi kita itu secara langsung, mengungkapkan benar-benar yang ada di dalam hati kita itu seperti apa. Kemudian dari keterampilan berbicara sendiri itu akan menambah suatu pemikiran bagaimana itu kita akan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu pasti akan berbicara, karena dia akan memimpin orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia akan memimpin, akan menjadi leader. Dia harus pandai berbicara, dan dia harus bisa meluluhkan hati seseorang untuk mempercayai. Dan juga selanjutnya, di mana sih kita itu harus berbicara dan di mana sih kita itu bisa berbicara? Nah, di mana saja kita bisa berbicara? Mungkin pada saat forum dalam kelas, atau mungkin saat dalam perkumpulan organisasi, kita dapat berbicara, mengungkapkan pikiran kita, dapat ngobrol dengan teman-teman, berkenalan, dan seperti hal-hal yang sepele seperti itu kita gunakan. Namun bukan berarti kita itu juga sekenanya, bukan berarti saat kita ingin berbicara terus bertemu teman yang sudah lama mungkin. Namun kita juga harus melihat tempat dan keadaan juga. Mungkinnya misal kita bertemu teman kita yang sudah lama gitu, berada di dalam masjid atau apa, kita teriak-teriakan nggak sopan. Kita juga bisa melihat kondisi dan waktunya, bagaimana kita itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi melihat kondisi yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Jangan asal ini itu, nah terus asal bicara itu jangan, karena suatu ketika kan kita juga akan ditegur sama orang. Saat kita ditegur dengan orang kan bagaimana kita menyikapinya, jangan langsung kita marah-marah. Terus bagaimana, nanti kan juga ada cara-caranya tersendiri.
masalah mengenai kapan kita dapat berbicara dan kapan kita melakukan suatu pembicaraan, kita apabila dalam hati kita itu sudah ada sesuatu yang mengganjal, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nah, kita carilah suatu suasana yang berbeda, mungkin menjauh dari kerumunan terlebih dahulu, nah, kemudian kita bisa bersatu dengan teman-teman kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita itu berbicara dengan lawan bicara. Yang pertama, kita fokus pada lawan bicara kita. Jangan kita palingkan lawan bicara kita itu kepada orang lain. Nah, apabila kita berbicara dengan satu orang, kita fokuskan terlebih dahulu satu orang itu. Jangan sampai orang tersebut itu menjadi marah atau tersinggung karena kita telah meninggalkan berbicara dengan orang yang lain. Yang kedua adalah jaga sikap dan tetap sopan. Jadi walaupun dia lebih kecil, mungkin lebih rendah, lebih muda umurnya daripada kita tetap hormati dia. Kita jaga tata bicara kita, etika kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hindari kata-kata yang sulit. Nah, seperti kita itu berbicara dengan mudah. Jadi apa yang kita bicarakan, dia juga memahami apa yang kita bicarakan. Jadi saya mengucapkan apa, orang itu memahami apa yang saya ucapkan. Jangan sampai saya itu mengucapkan, orang yang saya ajak bicara itu tidak mengetahui apa yang saya bicarakan. Mungkin menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa kekinian yang orang-orang itu tidak mengerti lah apa itu artinya, apa sih maksudnya gitu. Jangan sampai kita itu bertindak seperti itu. Yang terakhir adalah apabila kita berbicara di dalam grup, mungkin dalam grup WA, sekarang kan masih zamannya grup WA atau Telegram seperti itu. Nah, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Walaupun itu mungkin teman sebaya atau adik kelas atau orang-orang yang lebih muda daripada kita tetap bertingkah laku sopan. Karena apabila kita menghormati orang, maka kita juga akan dihormati. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya akan berbagi tips bagaimana kita itu berbicara di depan orang atau berbicara di depan umum. Yang pertama adalah kita menguasai orang-orang yang ada di depan kita. Kita kuasai, maksudnya kita dapat mengambil perhatian mereka. Jangan sampai mereka itu mengalihkan perhatian. Bagaimana sih caranya? Entah itu kita dengan mengajak bermain, atau kita kuis, atau mungkin dengan tebak kata, atau apalah, yang penting perhatian mereka terfokus pada kita menguasainya. Kemudian kita menguasai suatu emosi, bagaimana dalam kondisi orang-orang yang ada di depan kita saat kita berada di depan itu benar-benar mau apa yang kita inginkan begitu. Jadi walaupun kita egois harus tertuju pada kita, tapi kita juga harus mengetahui sikap mereka itu seperti apa, jadi kita bisa mengikutinya. Kemudian yang ketiga, kita ulangi kata-kata yang perlu atau penting sekali dalam informasi tersebut, karena saat kita berbicara kemudian nanti terseling bermain atau bercanda gitu, nah nanti takutnya akan lupa. Kita ulangi lagi kata-kata yang telah kita ucapkan itu yang sekiranya sangat penting begitu. Kemudian menghubungkan topik dengan apa yang menjadi dengan motivasi. Jadi kita kan saat berbicara di depan, entah itu presentasi atau kita mengisi suatu acara, kita hubungkan topik itu, tema itu dengan suatu semangat atau motivasi untuk lebih giat atau lebih semangat gitu. Jadi
tidak berisi monoton mengenai hal itu terus, tapi kita isi dengan hal-hal yang bagus mengenai motivasi, suatu penyemangat atau suatu apalah seperti begitu. Kemudian kita adakan hiburan, jadi di tengah-tengah kita berbicara tadi kita selingi dengan mungkin bermain atau mengadakan kuis gitu, kita latihan otak, senam atau bagaimana. Kemudian kita ulangi lagi kata-kata yang penting tadi seperti itu, kita ajak ada selingannya, ada sedikit hal-hal yang membuat kita itu tidak bosan, tidak ngantuk saat kita berbicara. Namun kita ulangi terus kata-kata yang penting itu agar itu benar-benar masuk ke dalam pikiran kita, tidak hanya masuk telinga kanan nanti keluar telinga kiri, jangan sampai seperti itu. Yang terakhir adalah bagi kita menceritakan suatu manfaat. Apa sih manfaat yang dapat diambil dari kita itu berbicara di depan itu seperti apa? Nah, kita ceritakan, kemudian bagaimana nanti efek atau hasil akhir dari kita itu melakukan suatu hal itu seperti apa, begitu. Sekiranya cukup dari saya, kurang lebihnya